wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu Endership Nurul Hidayati MPDI, dan yang kami hormati teman-teman yang berbahagia. Kami di sini akan mempresentasikan bisnis plan jamu kunyit asam harum Sri Jamu. Nah, langsung saja perkenalkan, nama saya Siti Rohma. Di sini kami akan menganalisis produk kami. Jenis produk kami pada bisnis plan adalah produk minuman karya jamu, yang mana nama produk kami adalah kunyit asam harum Sri Jamu. Nah, dalam produk yang kami buat, kami memiliki keunggulan-keunggulan yang belum tentu dimiliki oleh produk yang lain. Di antara lainnya, yang pertama, bahan dasar yang kami gunakan tentunya sangat berbeda dengan produk-produk sebelumnya yang telah ada, yaitu dari kunyit yang dicampur dengan madu dengan memberi rasa harum dan pandan. Yang kedua, setiap produk yang kami buat tentunya berperan terhadap perbaikan ekosistem lingkungan alam guna menyelamatkan lingkungan kita. Yang ketiga, mengajak konsumen secara tidak langsung untuk turut ikut serta dalam pemanfaatan alam serta pelestarian lingkungan. Yang keempat, baik dari rasa sampai penampilan kami memberikan inovasi-inovasi dari produk-produk yang sudah ada. Yang kelima, kami menjamin isi kandungan bahan dasarnya yang pasti aman untuk dikonsumsi untuk semua kalangan. Yang terakhir, tidak hanya sekedar aman, namun bahan dasar produk kami juga mempunyai kandungan-kandungan yang mana itu sangat diperlukan oleh tubuh serta pencegahan dari COVID-19. Analisis SWOT pada produk kami itu ada kekuatan, kelemahan, keuntungan, dan ancaman. Kekuatan, produk yang dihasilkan oleh kunyit asam harum Sri Jamu rasanya manis, pemiliknya ramah, proses pembuatannya juga bersih dan menggunakan bahan-bahan alami dan disukai juga banyak kalangan. Kelemahannya itu belum mempunyai tempat untuk penjualan. Keuntungannya, kunyit asam harum Sri Jamu ini diperkiraan akan lebih maju jika sudah mempunyai cabang di tempat yang ramai untuk memperbanyak konsumen dan memperjelas jaringan pemasaran produk. Yang terakhir, ancaman pada produk kami, kunyit asam harum Sri Jamu terlalu banyak usaha memproduksi jamu sehingga banyak saingannya. Setelah menganalisis produk, kami akan menganalisis pasar, yang mana ada profil konsumen, potensi dan segmentasi pasar, pesaing usaha dan media promosi, dan target penjualan, dan yang terakhir strategi pemasaran. Profil konsumen ada di kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Dalam hal anak-anak, TK sampai SD menjadi salah satu segmen sasaran konsumen produk jamu ini. Hal yang merupakan yakin bahwa hal termasuk dalam konsumen yang menjanjikan pada anak-anak. Yang pertama, anak-anak cenderung menyukai minuman tersebut karena jamu kami memberikan gula Jawa dan madu sebagai pemanisnya. Yang kedua, produk ini aman dikonsumsi oleh anak-anak sehingga para orang tua tidak perlu khawatir. Di kalangan remaja sebagai target produk ini merupakan pelajar SMP sampai SMA berdasarkan beberapa alasan, yaitu 7 dari 10 remaja mengatakan bahwa jamu kunyit asam memiliki banyak manfaatnya. Mereka juga berpendapat bahwa jamu kunyit asam Sri Jamu ini dapat membantu meringankan nyeri haid pada remaja perempuan. Dan juga produk ini harganya terjangkau dan higienis. Dan juga di kalangan dewasa sebagai target produk ini meliputi mahasiswa dan masyarakat umumnya. Masyarakat umum yang kami maksud ialah pada semua golongan, baik menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Selain harganya terjangkau,
rasa, bau, dan penampilannya juga tidak kalah dengan produk yang lain. Yang kedua, potensi dan segmentasi pasar. Tentu saja dalam hal ini, produk jamu kunyit asam harum Sri Jamu memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan, yakni salah satu produk minuman yang menyehatkan dan mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, ada beberapa hal yang membuat produk ini menjanjikan di pasaran. Yang pertama, harga, bahan dasar, waktu penjualan, lingkungan, penampilan fisik, dan rasa. Yang harga yang kami tawarkan sangatlah terjangkau. Produk kami juga ini termasuk produk yang harganya dapat dijangkau bagi semua kalangan. Yang kedua, bahan dasar. Oleh karena produk ini termasuk produk olahan yang menggantungkan bahan dasar, utamanya dari kunyit, madu, gula Jawa, pandan, asam Jawa yang jumlahnya sangat banyak terutama di Surabaya dan sekitarnya. Yang ketiga, waktu penjualan. Waktu penjualan di Indonesia sekarang sedang terkena musibah virus corona dan COVID-19, maka penjualan dilakukan di sekitar rumah dengan target tetangga, saudara, serta teman. Yang selanjutnya, lingkungan. Ditinjau dari segi lingkungan, otomatis produk yang kami buat ini adalah salah satu produk yang ramah lingkungan mengingat produk, dan juga termasuk salah satu produk yang memanfaatkan hasil alam yang ada. Yang selanjutnya, penampilan fisik. Melihat logo yang telah kami buat, tentunya kami sangat yakin akan menarik banyak konsumen dari semua kalangan karena keunikan logonya. Walaupun kemasannya hanya botol dan bisa juga dalam gelas. Yang terakhir, rasa dari produk kami. Dari segi rasa produk jamu kunyit asam harum Sri Jamu ini tidak kalah enak dan sedap dibandingkan dengan produk jamu lainnya. Walaupun jamu terdengar pahit, akan tetapi jamu kita sangatlah manis dan harum karena ada tambahan madu, gula merah, dan pandan. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia, NIM D03218013. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, pesaing usaha dan media promosi. Yang kedua, strategis pemasaran. Yang ketiga, bahan baku dan peralatan. Yang keempat, cara pembuatan. Yang pertama, pesaing usaha. Pesaing usaha di sini di Indonesia khususnya di Surabaya dan sekitarnya, penduduk olahan jamu sangatlah beragam. Contoh jamu kunyit asam dari berbagai perusahaan yang sudah besar, yaitu contoh jamu Sido muncul, jamu air mancur, terus jamu gendong dan lain-lain. Yang kedua, media promosi. Terus untuk mencapai target penjualan yang maksimum, kami memiliki beberapa strategis promosi. Di antaranya media promosi internet seperti WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Yang kedua, media promosi secara langsung. Terus strategis pemasaran. Strategis pemasaran di sini itu ada beberapa, yaitu poinnya pendekatan dengan konsumen, terus pemasaran produk melalui media sosial maupun langsung. Terus yang ketiga, pemberian diskon terhadap pembelian tertentu. Selanjutnya, bahan baku dan peralatan membuat kunyit asam harum. Bahan baku diantaranya ada kunyit, gula Jawa, gula pasir, terus asam Jawa, pandan, madu, dan air. Peralatannya diantaranya ada kompor, panci, pengaduk, penyaring, pisau, botol, dan lain-lain. Cara pembuatan kunyit asam harum diantaranya siapkan bahan-bahan yang sudah ada, kemudian kupas kunyit dan potong-potong. Terus siapkan 1 sendok asam Jawa, selanjutnya iris tipis gula Jawanya, nyalakan kompor, kemudian taruh panci di atas kompor, terus masukkan air, gula pasir, gula Jawa, asam Jawa, dan kunyit. Lalu masukkan pandan sebagai pewangi. Yang terakhir masukkan madu. Tunggu dingin lalu disajikan. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang analisis keuangan pada bisnis plan kunyit asam harum Sri Jamu.
Jadi tadi sudah dibahas bahwasanya bahan baku untuk 15 botol atau gelas 250 ml itu adalah Rp50.000. Jadi dalam analisis keuangan di sini saya membahas empat tahap, yaitu HPP, harga pokok penjualan, ada break even point atau BEP, yang selanjutnya ada laba rugi, dan yang terakhir ada pendapatan. Nah, untuk HPP sendiri atau perkiraan pengeluaran, ini ada persediaan barang dagang awal, yang mana kami memperkirakan itu adalah Rp50.000, ada pembelian Rp50.000, ada retur pembelian, itu adalah Rp4.000, ada potongan pembelian Rp6.000, ada persediaan barang dagang akhir atau Rp20.000. Jadi setelah kami menggunakan rumus harga pokok penjualan yang ada, itu hasilnya adalah Rp70.000 untuk perkiraan pengeluaran yang akan kami keluarkan pada bisnis kunyit asam harum Sri Jamu ini. Yang selanjutnya ada perhitungan BEP atau break even point. Nah, di sini tuh seperti target penjualan, di mana itu target minimal yang harus dicapai agar kita itu mendapatkan keuntungan. Di dalam BEP ini ada 3 yang harus diketahui, yaitu fixed cost, ada variable cost, dan ada price atau harga. Jadi di dalam BEP ini terdapat fixed cost, yang mana itu di sini ada upah 3 karyawan. Dalam satu harinya ini kami menyediakan Rp60.000 untuk gaji karyawan, dan Rp60.000 ini dibagi 3 sama dengan Rp20.000. Jadi Rp20.000 itu adalah gaji karyawan per harinya. Yang kedua ada biaya alat produksi. Di sini tuh biaya alat produksi itu seperti gas LPG Rp10.000, yang mana gaji karyawan tadi Rp20.000 ditambah biaya alat produksi ini Rp20.000, jadi hasilnya adalah Rp40.000. Itu adalah fixed cost-nya. Yang kedua ada variable cost. Di variable cost ini atau biaya bahan baku ini tadi adalah Rp50.000, dan harganya itu adalah Rp5.000. Dan dalam BEP ini atau break even point ini ada 2 penghitungan. Yang pertama adalah perhitungan BEP per unit, yang kedua adalah perhitungan BEP rupiah atau penjualan. Nah, dalam perhitungan BEP per unit, setelah kami menggunakan rumus yang sudah ada, kami itu harus menjual setidaknya 8 unit botol atau gelas per harinya, yang mana per hari itu kami sudah mentargetkan tadi 15 unit. Untuk mendapatkan titik impas, kami harus menjual setidaknya 8 dengan harga Rp5.000 per unitnya. Dan untuk BEP penjualan rupiah, karena kami sudah menggunakan rumus yang sudah ada, ini penjualannya harus mendapat omset Rp4.444 agar terjadi break even point. Seperti itu. Selanjutnya adalah perhitungan laba rugi. Dalam perhitungan laba rugi ini, di sini ada biaya produksi dan hasil penjualan. Jadi untuk memperkirakan laba atau ruginya, nanti hasil penjualan itu dikurangi biaya produksi yang sudah ada. Nah, biaya produksi sini itu sama dengan Rp50.000 dikali target BEP tadi adalah 4.444. Jadi hasilnya adalah 222.200.000 dan hasil penjualannya ini adalah Rp50.000 dikali Rp5.000 sama dengan Rp250 juta. Jadi Rp250 juta dikurangi 200.000 dikali Rp5.000 sama dengan Rp250 juta. Jadi Rp250 juta dikurangi Rp222.200. Jadi hasilnya adalah Rp27.800. Nah,
kami mengalami laba. Seperti itu. Selanjutnya ada perkiraan pendapatan. Jadi dalam perkiraan pendapatan, target kami tadi perharinya itu harus memproduksi 15 botol. Dan pendapatan perharinya 15 dikali 5.000, hasilnya adalah Rp75.000. Sedangkan untuk mengetahui per bulan, jadi 30.000 dikali Rp75.000, hasilnya adalah Rp2.250.000. Sedangkan untuk mengetahui per tahunnya, kami menghitung 12 dikali Rp2.250.000, hasilnya adalah Rp27.000. Dan itu tadi adalah penghitungan analisis keuangan pada kunyit asam harum Sri Jamu. Dan untuk kesimpulannya, kenapa kami memilih kunyit asam harum Sri Jamu sebagai bisnis plan kami, itu karena di sini tuh berpusat pada pemanfaatan hasil alam, yaitu kunyit. Selanjutnya, jamu itu merupakan salah satu minuman berkhasiat yang disukai kalangan dewasa. Walaupun terkenal rasanya pahit, tapi kami menginovasi jamu ini agar rasanya manis dan disukai oleh banyak kalangan dengan menambahkan madu dan gula merah di dalamnya. Selanjutnya, maraknya minuman yang mengandung bahan kimia yang tidak sehat. Untuk itu kami tuh bersimpati atau berkeinginan untuk membuat produk yang sehat dan alami, yaitu jamu tersebut. Dan yang terakhir, dengan pemanfaatan kunyit juga sebagai langkah kami untuk pemanfaatan alam, hasil alam, dan pelestarian lingkungan, serta pencegahan dari virus corona atau COVID-19. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.